Tuhan aja mengirimkan malaikat kanan kiri aja, manusianya juga ada yang nggak takut kan? Ada yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ada yang terpuji tentunya kan seperti itu. Tuhan aja mau mengirimkan malaikat kanan kiri aja, manusia juga ada yang nggak takut kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Blitar TV, hari ini kita kembali bertemu dalam bincang siang dan kita kedatangan tamu Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Bapak Hakam Salahuddin. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya, Pak? Usman, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meskipun tahapan sudah dimulai dan tentu kegiatan menyita energi dan pikiran. Tetapi 24 jam, Pak? 24 jam. Karena sudah menjadi komitmen untuk bekerja sepenuh waktu. Seperti itu. Siap. Kalau untuk saat ini tahapannya yang sudah dimulai apa aja nih, Pak, untuk Bawaslu, Pak? Ya, untuk tahapan ini adalah memasuki masa pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Ya kan? Untuk di Kabupaten Blitar, pendaftar dari partai politik ada awalnya 20, kemudian ada yang akhirnya sekarang menjadi 17 partai politik yang akan dilakukan verifikasi. Dan saat ini itu memasuki verifikasi administrasi persyaratan perbaikan untuk kemudian nanti di tanggal Sabtu dan Minggu tanggal 16-17 akan dilakukan verifikasi faktual untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di Senayan dan partai yang baru mendaftar. Itu yang akan dilakukan verifikasi faktual. Sedangkan yang partai politik yang sudah memenuhi parliamentary threshold yang ada di Senayan itu dilakukan verifikasi administrasi. Seperti itu. Iya. Terus untuk kendala, Pak, selama proses tahapan ini? Iya, enggak, Pak? Untuk kendala memang terletak pada sistem informasi partai politik yang kadang-kadang belum kita bisa akses. Berarti jaringan berarti, Pak? Tidak hanya jaringan, tetapi pada sistem. Terus kemudian sipolnya bisa. Itu satu kendala itu. Dan tentunya kami sudah melakukan potensi-potensi kerawanan terkait dengan nanti verifikasi faktual, yaitu adalah bagaimana langsung ke kantor. Pertama ke kantor dulu untuk kepengurusan sampai nanti pada verifikasi faktual untuk keanggotaan. Itu nanti harus door to door. Door to door, dari rumah, Pak? Betul, dari rumah. Untuk memastikan keanggotaan dari partai politik tersebut. Seperti itu. Itu yang menjadi salah satu nanti kami merancang pada hari ini potensi kerawanan selama verifikasi faktual nanti. Seperti itu. Yang sudah dipetakan kira-kira kerawanan apa, Pak? Ya, tentu tentang keakurasian kepengurusan. Apakah namanya itu sesuai dengan yang ada di SK yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris umum DPP partai bersangkutan, seperti itu. Dan lain-lain lah, banyak hal potensi yang kami potensikan seperti itu. Terus jelang pemilu 2024 yang setiap kontestasi politik itu yang menjadi persoalan kan terkait money politik, Pak. Politik uang. Betul. Itu seharusnya gimana itu, Pak? Ya, jadi begini, bahwa politik uang atau money politik itu kan salah satu penyakit atau momok demokrasi yang setiap penyelenggaraan itu money politik seperti sesuatu yang bahwa sudah budaya malah, Pak, ya, sekarang ini. Sebenarnya sih gini ya, sesuatu itu yang selalu dibicarakan oleh masyarakat dan itu menjadi tantangan dari Bawaslu untuk membuktikan bahwa money politik itu ada, ya kan? Seperti itulah. Sehingga
money politik itu bagaimana Bawaslu melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi praktek-praktek kecurangan terhadap penggunaan politik uang itu. Nah, beberapa upaya-upaya itu bagaimana Bawaslu seperti membuat yang namanya kampung anti politik uang, ya kan? Ya, bagaimana kampung politik uang itu tidak hanya sekedar menjadi monumen seperti ada tetapi tidak ada lah. Ini yang kemudian kami terus melakukan edukasi kepada pilot-pilot proyek di beberapa desa yang sudah kami bentuk menjadi kampung anti politik uang. Itu menjadi sebuah gerakan dari masyarakat, bagaimana masyarakat itu harus memiliki keberanian menolak terhadap praktek politik uang. Atau melaporkan, Pak, ketika ada itu? Yang penting pertama adalah mereka harus berani menolak dulu, ya kan? Berani menolak dulu sebagai upaya mereka tidak mudah untuk dilakukan penyuapan, untuk tidak mudah disuap gitu, Pak, menggandakan hak suaranya dalam bentuk uang itu. Itu pertama, itu dia harus berani, ya kan? Yang kadang-kadang ada seperti ada adigium gitu ya. Terima uangnya tapi jangan pilih orangnya. Ini juga menyesatkan sebenarnya. Seharusnya ya berani jangan terima uangnya juga jangan pilih orangnya. Gitu. Karena ini ada hubungannya yang sangat erat. Nggak mungkin setelah mau menerima uang nggak mau pilih orangnya, nggak mungkin gitu kan. Nah, ini yang harus bagaimana masyarakat harus berani dulu untuk menolaknya. Yang kedua adalah masyarakat harus berani melaporkan ketika terjadi atau melihat nanti pada pelaksanaan kampanye atau masa tenang sampai pada masa pemungutan suara, ketika menjumpai dan melihat harus berani untuk melaporkan praktek-praktek politik uang ini ke Bawaslu, seperti itu. Tapi katanya yang melaporkan itu kan menerima biasanya, Pak. Berarti dia juga kena berarti, Pak? Karena yang menerima dan memberikan kena. Gimana ini, Pak? Tentu ada aturan, ya kan? Aturannya di dalam praktek politik uang itu antara rezim pemilu sama rezim pemilihan itu berbeda. Itu, ya kan? Kalau di rezim pemilihan seperti kepala daerah, ya kan, politik uang itu pada penanganan pelanggarannya itu dibedakan antara rezim pemilu dengan rezim pemilihan. Rezim pemilihan itu seperti pemilihan kepala daerah ya, ada pilbub, pilwali, itu adalah rezim pemilihan, di mana penegakan tindak pidana pemilu pada praktek politik uang itu dikenakan kepada tidak hanya kepada pemberi tetapi kepada penerima. Itu rezim pemilihan. Kalau yang rezim pemilu seperti pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD, DPRD itu untuk penegakan tindak pidana pemilu untuk praktek politik uang hanya dikenakan kepada pemberi saja. Oh, pemberi saja. Ya, pemberi saja, sehingga berharap masyarakat harus berani nanti ketika mereka melihat kepada pemberi. Artinya masyarakat lebih leluasa di sini, Pak, ya, memberikan laporan gitu, Pak. Tidak kan? Seperti di pemilihan di daerah gitu, Pak, ya. Iya, betul. Itu sehingga mereka harus berani untuk melaporkan ke Bawaslu, yaitu pemberiannya apakah hanya uang? Tidak. Barang pun juga sembako itu, Pak, ya. Iya, berarti kalau barang itu ketentuannya adalah barang yang tidak ditentukan sebagai bahan kampanye itu adalah barang yang dilarang untuk diberikan. Umpama begini, sebagai bahan kampanye ditentukan di dalam peraturan KPU yang boleh diberikan sebagai bahan kampanye seperti kaos, seperti alat makan dan minum, itu boleh diberikan. Makanya ada yang sudah ngasih ada baju, aturannya ya itu, kan, Pak, ngasih baju, tetapi ada ketentuan nilainya. Ukuran harganya gitu, Pak. Tidak boleh lebih dari
60.000. 60.000. Seperti itu. Itu sudah ditentukan. Lah, 60.000 per orang atau per barang. oh per barang? Per Pak? barang. Umpama sarung gitu ya, kalau sarung BHS dan lain-lain yang harganya mahal, tentu itu menjadi sesuatu barang yang tidak ditentukan karena melebihi, sehingga itu dilarang. Jadi itulah bagaimana dengan besaran hukumannya, karena dalam penerapan politik uang itu ditentukan pada masanya. Ada masa selama kampanye, masa tenang, dan masa penghitungan, pemungutan dan penghitungan suara itu 1 hari itu, ya kan? Ancamannya kalau kampanye itu diancam 2 tahun, 2 tahun, ya kan? Atau 24 juta. Ini berarti dua-duanya berarti ya Pak, yang pemilu sama pilkada itu Pak ya? Apanya? Yang pemberi dan sama penerima itu terkena sanksi pidana itu Pak? Iya, 2 tahun. Bukan, ketentuannya berbeda-beda. Oh, ketentuannya berbeda. Ya? Ini yang pemilu dulu ya, yang pemilu dulu itu ancaman hukumannya 2 tahun untuk pelanggar politik uang dalam yang dilakukan pada masa kampanye. Sedangkan di masa tenang, H-3, ya kan? Itu sudah nggak boleh kampanye sudah Pak, dilarang oleh kampanye, dan mereka ketahuan melakukan atau menyebarkan uang dan barang yang tidak ditentukan sebagai bahan kampanye, maka ancamannya itu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Sedangkan di hari H pemungutan itu ancamannya 3 tahun. Tetapi dikenakan kepada pemberi saja, seperti itu. Itu pada tataran aturan, Pak. Tapi selama ini seharusnya kan sudah banyak yang masuk penjara kalau seperti itu, Pak. Iya. Apa kendala, Pak, untuk di lapangan? Ini memang kendalanya adalah bagaimana ketika terjadinya politik uang, ya kan? Ini yang harus diketahui, ya kan? Sebagai barang buktinya apa, alat bukti apa yang sudah dipegang. Apa kesulitan alat bukti itu, Pak ya? Ya, ini kan kita menentukan unsur-unsur pidananya masuk apa enggak gitu, Pak ya? Pengungkapan dan penegakan politik uang ini. Yang kebanyakan adalah kejadiannya sudah berlangsung sehingga kehilangan momentum, barang buktinya hilang dan lain-lain seperti itu ya. Sehingga masyarakat kita seperti mengibaratkan kami ini menjadi tantangan kami sebagai badan pengawas pemilu, bagaimana kami awalnya memang harus melakukan pencegahan agar tidak terjadi yang mana terjadi politik uang itu. Pencegahan dulu berarti. Betul, pencegahannya. Kalau memang pencegahannya nggak bisa, bagaimana kami melakukan pengawasan dengan melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat untuk ikut serta dalam hal pengawasan praktek politik uang. Sebenarnya isu kecurangan selama pemilu itu tidak hanya politik uang ya, ada juga tentang politisasi SARA, tentang ujaran kebencian, berita hoax, itu banyak sekali seperti itu ya. Tapi biasanya ini kan politik uang yang mendominasi tentang isu-isu yang krusial selama masa kampanye hingga pemungutan suara itu, seperti itu. Karena selama ini dari pemilu-pemilu sebelumnya kan nggak ada, ini terjadi politik uang, ada fenomenanya seperti itu, tapi tidak sampai ada yang masuk ke penjara atau apa. Selama ini kan seperti itu, Pak. Iya, makanya dari inilah bahwa Bawaslu itu dari segi jumlah aparatur ya, atau dari sisi jumlah sumber daya manusianya memang itu berkurang. Ya, maksudnya kurang, tapi kurang. Terbatas ya kan? Gitu. Terbatas. Sehingga perlu bagaimana keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan dan berani untuk melaporkan. Itu yang penting sebenarnya. Artinya semua masyarakat, semua warga punya kewajiban untuk melapor, Pak ya. Masyarakat ini bisa dari masyarakat umum maupun dari teman-teman media. Ini yang penting ya. Karena sebenarnya antara Bawaslu dengan media itu kan juga sama sih ya. Bagaimana kita sama-sama ingin menghadirkan negeri ini lebih baik dalam hal pelaksanaan pesta demokrasi seperti itulah. Dengan banyaknya
masyarakat yang ikut serta mengawasi, maka gerak dari pemberi uang itu akan sedemikian rupa mereka akan sedikit sedikit dia akan tersisihkan kalau masyarakat semuanya ikut serta melakukan mengontrol dan mengawasi seluruh aktor-aktor politik, baik pengurus partai politik, tim sukses, sampai kepada kader-kader lah bahasa sebutnya gitu ya, kader-kader di tim suksesnya itu, seperti itu. Terus saat ini Bawaslu sedang rekrutmen ya Pak ya untuk pengawas di kecamatan gitu. Iya. Itu selama ini kendalanya mungkin membedakan ini benar-benar masyarakat murni atau orang politik, ini gimana itu Pak? Iya. Kan cukup susah ini. Betul. Iya, saat ini memang itu masa pembentukan lembaga ad hoc di tingkat kecamatan yang kami sebut Panwaslu Kecamatan. Di mana di setiap kecamatan itu ada 3 orang. Itu cukup Pak? 3 orang. Ya, cukup 3 orang Pak? Iya. Cukup nggak cukup ya? Cukup nggak cukup karena itu ketentuan hukumnya, ya kan? Aturan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya mungkin yang dengan maksud tadi terbatas, mungkin termasuk itu Pak ya? Dengan itu ya. Padahal yang namanya pemilu itu kan dilihat dari jumlah orang, ya kan, dan luasnya wilayah. Betul. Kita melihat jumlah daftar pemilih di Kabupaten Blitar itu sekitar 950.000 sekian, ya kan, dengan jumlah aparatur dan SDM Bawaslu yang dimiliki tidak lebih berapa, ya kan, nggak lebih dari 5.000-an lah, seperti itu ya, untuk mengawasi 950.000 sekian, ya kan. Tentu kalau kita di persentase ya sekian persennya lah, sedikit sekali, ya kan. Nah, itu yang menjadi tugas bagaimana Bawaslu itu terus mendorong keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan, seperti itu. Ya, kalau pakai konsep agama itu kan, konsep Tuhan itu kan, bahwa satu orang itu diawasi oleh 2 malaikat di kanan kirinya, ya kan. Tuhan aja mengirimkan malaikat kanan kiri aja, manusianya juga ada yang nggak takut kan, ada yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ada yang terpuji tentunya kan, seperti itu konsep pengawasan Tuhan seperti itu, ya kan. Apalagi ini yang terbatas, manusia, makanya inilah bagaimana kami terus ingin mendorong melakukan edukasi agar masyarakat ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu melalui pengawasan agar kualitas dari pemilu itu semakin hari semakin lebih baik lagi. Artinya di situ juga ada peran sentra Gakumdu itu Pak ya, juga di situ Pak ya, untuk mengcover keterbatasan itu Pak ya. Ya, ini bidangnya beda lagi ya, beda lagi karena sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu itu kan selain melakukan pencegahan, yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga adalah penindakan. Ya kan, sudah bisa menindak sekarang Pak ya? Bawaslu Pak ya? Bisa, sudah bisa melakukan penindakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu itu, seperti itu. Ya kan, saat ini adalah tahapannya pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Untuk bulan depan nanti sudah memasuki pemutakhiran data pemilih, seperti itu, yang nantinya akan didahului dengan penyusunan daerah pemilihan atau dapil, gitulah. Kami sudah membentuk sentra Gakumdu yang terdiri dari 3 unsur, dari Bawaslu, dari Kejaksaan, dan dari Kepolisian. Nah, karena wilayah Bawaslu Blitar itu berada di wilayah hukum 2 Polres, maka dari aparat kepolisian itu dari 2 ini, dari dua Polres ini Pak ya? Polres Kota dan Polres Kabupaten, seperti itu. Nah, inilah bagaimana kami di sentra Gakumdu itu bagaimana
nanti melakukan upaya-upaya penindakan yang lebih efektif, yang lebih seperti itu. Oke. Terus untuk harapannya dengan tahapan sampai nanti pemilu dilaksanakan dari Bawaslu sendiri, harapan kepada masyarakat atau ya, harapan kami dari Bawaslu adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan ya. Selama ini kita dalam hal pengawasan kalau Bawaslu dalam hal pengawasan ya. Kalau selama ini kan partisipasi dalam hal memilih. Nyoblos gitu. Ayo nyoblos gitu. Ayo nyoblos lah. Ini mau kami tingkatkan. Jadi tidak sekadar dia mencoblos tapi ikut melakukan pengawasan. Karena ini penting untuk menjaga kualitas tersebut. Karena apa? Umpama kita sudah melakukan kenaikan partisipasi memilih. Tetapi kalau kecurangan dan pelanggarannya itu masif banyak, kan kualitasnya akan semakin berkurang. Sehingga peningkatan partisipasi pemilih itu juga harus disertai dengan pengawasan, peningkatan partisipasi dalam hal pengawasannya itu. Seperti itu. Sehingga itulah nanti bisa kualitas dari pesta demokrasi itu akan semakin hari akan semakin baik. Kita nggak bisa menghilangkan, tapi bagaimana meminimalisasi kecurangan dan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan ini bisa seminimal mungkin. Yang menarik mungkin terakhir Pak, yang pesta demokrasi ini kan pesta berarti senang-senang. Iya. Masyarakat Kabupaten Blitar sekarang dari pengalaman pemilu atau pilkada berapa waktu lalu gimana Pak? Sudah menikmati atau gimana Pak? Iya, tentu ini evaluasi secara menyeluruh ya, karena secara sisi ekonomi bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi itu juga salah satu pembangkit dan pendorong ekonomi, karena belanja kebutuhan untuk pelaksanaan kampanye itu cukup besar. Kan gitu kan, mulai dari bahan kampanye, baliho, stiker, kaos, kan itu banyak sekali kan. Terus nggak termasuk yang money politik itu tadi Pak. Iya. Tambah besar. Iya, ini makanya ini politik. Ini menjadi beban kepada Bawaslu kan. Bawaslu sudah gembar-gembor, sudah melakukan edukasi, mau sosialisasi untuk menekan dan memberantas atau melawan politik uang. Tetapi dari culture dan kultur masyarakat itu berharap adanya uang ini kan menjadi sesuatu yang kontradiktif terhadap itu. Lah, bagaimana ini, makanya kami terus melakukan edukasi, sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Ayolah, ya kan? Karena masa depan daerah, masa depan negeri itu ditentukan bagaimana kita nanti keterpilihan calon pemimpin kita. Kalau kita mendapatkan pemimpin yang baik, insya Allah 5 tahun itu akan baik. Iya, karena dilahirkan atau dipilih oleh masyarakat yang baik. Kalau masyarakatnya itu memilih berdasarkan rupiah, berdasarkan uang, harga berapa, wani piro, jangan diharapkan nanti pemimpin yang kita pilih itu akan kembali memikirkan kepada kita. Karena cukup 50.000 selesai, ya kan? Artinya bahwa sudah dibayar kontan, kan untuk gitu. 5 tahun, Pak. Untuk 50.000 itu kan terlalu kecil kan, kan gitu, ya kan? Bahasanya seperti itulah. Makanya marilah masyarakat bagaimana harus berani melawan, memberantas yang namanya politik uang itu. Seperti itu. Dengan menolak, harus berani menolak. Dan tidak memilih orang yang memberikan, Pak. Iya, saya yakin bahwa pemilu ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa menggunakan politik uang. Karena masih banyak kok orang-orang baik yang mau masuk di dunia politik. Betul. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Hakam atas waktunya. Makasih. Oke, itulah tadi teman-teman pemirsa Radar Blitar TV bincang siang dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Pak Hakam Salahuddin. Terima kasih.